bahas satu persatu nih Pak. Tanya Pak, ayo Pak, Iya, tanya Pak. boleh ya. Oke, tadi kan ini kita bahas ya tadi di videonya Mr. Tom tadi ya Pak ya. Iya. Ada 10 hal yang dibahas sama yang bersangkutan. Ya. Nah, yang pertama dia bilang bahwa perusahaan MLM ini pasti mengiming-imingi cepat kaya, ya. Pokoknya masuk aja pasti kaya, ya. Nah ini bagaimana Pak Cahyadi yang poin pertama, yang ada stigma bahwa perusahaan MLM ini mengiming-imingi cepat kaya. Ya. Jadi gini Pak, kaya atau miskin itu bukan adalah urusan MLM atau nggak MLM Pak. Pedagang toko kelontong itu bisa kaya loh Pak, percaya nggak Pak? Pedagang toko kelontong bisa kaya loh Pak. Tukang sampah bisa kaya Pak. Tukang parkir juga bisa kaya Pak. Ini prinsipnya. Jadi gini, kalau ditanya benar atau salah, saya katakan itu adalah prinsip yang sangat salah. Kenapa saya katakan salah? Barang siapa dimanapun juga tidak boleh menjamin sesuatu dengan mengatakan bahwa kamu akan sukses, member akan sukses, leader pasti akan sukses jika masuk perusahaan saya. Kamu pasti sukses. Itu statement yang menjanjikan gombal. Sekarang saya mau tanya, Pak. Saya kasih Pak Rudi Ferrari. Pak Rudi, mau nggak dikasih Ferrari? Dikasih Ferrari, kalau dikasih mah mau. Mau ya dikasih gratis ya? Mau ya? Mau dong ya, saya juga mau, Pak. Saya kasih Ferrari Pak Rudi gratis. Tapi Ferrarinya nggak pernah dipakai, Pak. Ada fungsinya nggak, Pak? Saya jual. Nah, kalau nggak dipakai. Ya, balik lagi, Pak. Jadi gini, kalau kita punya bisnis yang bagus, apapun bisnisnya, mau bisnis properti, mau bisnis makanan, mau bisnis apapun, MLM, insurance, apapun, Pak, apapun, tapi tidak dijalankan dengan baik, sama aja omong kosong, Pak. Iya, betul. Omong kosong, Pak. Gitu loh, Pak. Omong kosong, Pak. Gitu ya, Pak ya. Gitu, Pak. Jadi, statement itu salah, Pak. Jadi, sebuah perusahaan tidak boleh mengiming-imingi kesuksesan. Tapi, dengan memberikan cara, dengan memberikan motivasi, memberikan pencerahan, memberikan contoh, role model yang benar ya Pak ya, yang sungguh-sungguh ya Pak ya, bisa dibuktikan ya Pak ya, itu sangat boleh Pak, itu sangat boleh, dan itu sah Pak. Memberikan cara. Ini masih penting. Nah ini masih penting ya, jadi aturannya masih penting, aturan mainnya gitu loh. Jadi kalau saya menjanjikan, wah, Pak Heri pasti sukses gabung di TIS. Salah besar itu. Salah besar. Sama juga seperti saya menjanjikan, misalnya seorang pialang saham, menjanjikan, kamu beli saham A ya, saham C ya, pasti untung. Salah, Pak. Nggak boleh, Pak. Ya, nggak ada, Pak. Walaupun mau blue chip kek, ya kan, mau dia white chip kek, mau dia apa kek, gitu, mau chip kek, gitu ya. Nggak bisa, Pak. Nggak boleh, Pak. Gitu loh. Jadi, sukses tidaknya itu bukan bergantung dari apapun, tapi bergantung dari diri sendiri, Pak. Tentunya, balik lagi, vehicle atau kendaraan yang diberikan juga harus sesuai. Harus tepat. Gitu ya, Pak ya. Kurang lebih. Nah, iya, thank you, Pak Di. Yang kedua, tadi dibahas juga bahwa dengan menjalankan network di multi-level marketing, itu bisa mengurangi teman. Ya. Bisa mengurangi teman. Jadi banyak teman nanti menghindar, ya kan, gara-gara kita ikut suatu industri network, teman menghindar gitu kan. Nah, ini bagaimana, Pak Di, yang kedua? Iya. Terima kasih ya, Pak ya. Jadi, ya saya rasa itu adalah asumsi ya, Pak. Itu asumsi namanya ya, Pak ya. Asumsi gitu loh, Pak. Asumsi. Jadi, mungkin dianya mengalami seperti itu, Pak. Kita juga nggak bisa salahkan. Ya, orangnya mengalami seperti, kan dia lagi cerita, Pak, ceritanya. Kan dia lagi cerita kan, gitu loh, Pak. Curhat kan boleh, Pak. Nah, curhat kan boleh. Kalau saya pribadi, Pak, gitu ya, Pak ya, di HP saya mungkin ada lebih dari 10.000 orang, Pak, yang saya kenal dari dunia network marketing, Pak. Lebih dari 10.000 orang, Pak. Gitu. Dan diantaranya mungkin 40%-nya adalah leader, Pak. Atau pemain network marketing, Pak. 40%-nya, Pak.
gitu loh Pak ya. Jadi artinya gini, depend Pak, depend on self. Contoh, Anda akan dikenal sebagai playboy. Kalau kita mempermainkan wanita, kan begitu? Sama, Pak. Tapi apakah laki-laki semuanya playboy? Kan nggak juga, Pak. Balik lagi, Pak. Ini yang tidak berdasar nih, Pak. Tipsnya saya kasih tips ya, Pak ya. Tipsnya saya, ingin menjalankan sebuah bisnis apapun, mau bisnis network, mau bisnis apapun, jangan menjadi predator. Predator ya, Pak ya, saya katakan ya. Jangan menjadi predator. Tapi yang lebih baik adalah apa? Kita sharing, Pak. Kita sharing, Pak. Gitu loh. Jangan menjadi predator. Kalau kita menjadi predator, orang akan menjauh. Nggak mau join, nggak mau beli produknya, it doesn't matter, Pak. Nggak ada masalah. Tetap bisa jadi teman. Gitu loh, Pak. Makanya saya bilang sekali lagi, caranya bagaimana? Caranya orang tersebut itu dalam menawarkan produk itu seperti apa? Nah, ini penting Pak, cara Pak. Kalau cara menawarkan produknya itu, saya punya produk bagus loh, saya punya produk bagus, ini produknya namanya ini kelebihannya, ini. Kamu join ya? Yang ada yang mau join Pak, kabur semua Pak. Kabur semua Pak. Dari 1.000 orang, 1.000-1.000-nya kabur Pak, saya berani jamin Pak. Mungkin yang mau beli itu cuma pegawainya dia doang, itu pun dipaksa. Misalnya begitu kalau punya pegawai ya. Artinya begitu. Cara yang terbaik untuk melakukan penjualan itu adalah bercerita. Cara yang terbaik adalah bercerita, Pak. Jadi ada yang namanya storyline, Pak. Jadi penjualan yang baik itu adalah penjualan yang elegan. Soft selling. Jadi contoh, saya ingin menjual rumah saya, misalnya begitu. Saya ingin menjual rumah saya ya. Saya ingin menjual rumah saya. Rumah saya misalnya di Kemang gitu ya. Atau rumah saya misalnya di mana namanya? Di Permata Hijau atau di Pondok Indah misalnya segitu. Rumah saya 8.000 meter gitu ya. Saya mau jual gitu ya. Kalau saya jualnya saya tawarin sama Pak Heri. Pak Heri, saya punya rumah nih Pak Heri 8.000 meter nih Pak di Pondok Indah Pak. Pak Heri mau beli nggak? Jawabannya udah pasti nggak mau beli. Nggak deh Pak, saya punya rumah Pak. Udah pasti begitu. Tawarin sama yang lain juga sama. Sama aja, Pak. Kenapa? Prinsip dasar manusia pada saat ditawarin, mau beli apa enggak, langsung refleks, enggak dulu deh. Sebelum tahu produk, enggak dulu deh. Nanti dulu ya. Kenapa? Ingin mempelajari dulu. Itu sifat dasar manusia dalam ilmu psikologi. Dalam psikologi science. Ya, Pak ya. Jadi, bagaimana caranya sebenarnya? Gampang. Kalau saya mau jual rumah, saya tinggal bikin open house. Oke, Pak Heri, Pak Rudi, ya, Pak Andi, Pak Amir, Pak Ari, yuk, dengan segala hormat saya undang ya ke rumah saya. Kita mau ada open house nih, ada barbecue, ya, ada barbecue. Yuk kita sharing-sharing yuk, kita barbecue, berenang bareng, begini bareng. Udah saya undang. Begitu datang, lihat pilarnya udah besar ya. Waduh, rumahnya bagus ya. Waduh, lantainya nomor satu nih ya kan ya. Wah, ngeliat ini yang lagi besar begini. Pada saat itu baru mulai pertanyaan, Pak, bangun rumahnya kapan, Pak? Oh, begini. Pak, marmernya pakainya beli di mana, Pak? Di Italia apa di Cikupa apa di Cipayung, Pak, belinya, Pak, marmernya, Pak? Oh, ini marmernya Itali. Oh, iya. Ngobrol lagi, lebih lanjut lagi. Akhirnya, Pak, rumahnya bangun berapa duit, Pak, dulu, Pak? Kan begitu? Lebih deep lagi. Sampai dengan akhirnya, Pak, teman saya ada tuh, Pak, yang mau nyari rumah tuh. Ngomongnya teman, kan biasa begitu kan, kalau kita mau belikan. Teman saya ada tuh, Pak, yang lagi nyari rumah tuh, Pak. Rumahnya persis, Pak, kayak rumahnya yang Pak Adi punya, Pak, yang begini, Pak. Kira-kira apa kalau rumahnya mau dijual nggak, Pak? Berapa duit, Pak? Itu adalah soft selling. Soft selling secara elegan, Pak. Tanpa kita mengeluarkan kata-kata menjual, tapi orang bisa berhasil membeli. Itu adalah teknik, Pak. Nah, inilah yang harus untuk diedukasikan, Pak. Jadi, jangan sampai member-member itu memiliki
prinsipalnya itu kejar target, tapi dengan melakukan yang namanya hard selling. Lu beli deh, lu beli deh. Ya mungkin ngomong sama keluarga sendiri, ngomong sama bapak sendiri, ngomong sama kakak sendiri, mungkin bisa begitu. Ya mungkin dengan begitu. Sama koko sendiri, sama adek sendiri, bisa. Udah deh, nggak usah banyak tanya. Cobain dulu produknya dulu, beli dah. Mungkin bisa. Tapi digunakan di masyarakat umum, itu tidak efektif. Gitu ya, Pak ya? Itu pendapat saya, Pak. Ya, thank you Pak Adi. Ya. Yang ketiga Pak, tadi juga Mr. Tom bilang bahwa wah yang berhasil di industri network itu kebanyakan mereka yang full time. Ya, jadi kalau misalkan Anda part-time, jauh daripada kesempatan sukses. Padahal juga banyak orang yang part-time sukses. Nah, bagaimana menyikapi ini? Tadi yang nomor 3. Ya. Nomor 3 ini, saya ini setuju dan tidak setuju, Pak. Terus terang, Pak. Ya, Pak ya. Ada tidak setujunya, tapi ada setujunya juga. Ya. Tentunya, saya berdasar kalau ngomong, Pak. Dasarnya itu adalah fokus, Pak. Segala sesuatu yang dijalankan dengan fokus, pasti hasilnya lebih maksimal, Pak. Pastinya begitu, Pak. Ya. Mau apapun itu. Nge-gym, Pak. Nge-gym, olahraga fitness. Kalau kita fitnessnya 1 hari itu 2 kali, seminggu itu 14 kali, udah pasti badan kita gede, Pak. Gede, Pak, badan kita, Pak. Udah pasti. Gitu loh, Pak. Tapi kalau kita nge-gymnya itu Senin Kemis, ya kapan gedenya, Pak? Gitu. Kalaupun gede, bisa gede, Pak. Tapi tidak mungkin bisa melebihi gedenya Aderai atau gedenya siapa. Nggak bisa, Pak. Artinya, maksud saya begini. Yang dimaksud dengan sukses itu apa sih? Kan begitu statementnya, Pak Amir. Betul nggak? Sukses. Sukses nih kita bicara nih. Sukses nih kita bicara nih. Sukses itu luas loh, Pak. Sukses itu luas loh, Pak. Sukses itu beda dengan kaya loh, Pak. Kalau kaya itu artinya cenderung dengan uang. Money. Tapi sukses bagi Pak Heri, sukses bagi Pak Rudi, sukses bagi Pak Andi, sukses bagi Pak Amir, sukses bagi Pak Ari. Saya yakin berbeda-beda semuanya. Dan sukses bagi saya juga berbeda. Sukses bagi saya itu adalah apa, Pak? Saya bisa mendapatkan uang dengan cukup, gitu ya, misalnya begitu ya. Saya bisa mendapatkan uang dengan cukup, saya cukup tidur, saya cukup makan, saya bisa jalan-jalan ke Eropa, saya bisa jalan-jalan keliling dunia, saya bisa beli mobil apa aja, saya bisa beli rumah, dan saya memiliki kesehatan yang cukup pastinya. Dan saya bisa memiliki waktu quality time dengan keluarga saya. Itu adalah kesuksesan saya, Pak. Kan begitu? Nah, balik lagi. Ada juga yang menjawab, Pak, sukses itu kalau saya harus punya uang 100 triliun. Lah, itu hak setiap orang. Hak setiap orang, Pak, yang kita nggak boleh cegah. Dia mau punya uang 100 triliun baru bisa dianggap sukses, nggak ada masalah, gitu loh, Pak. Tapi, tidak sepenuhnya, itu saya katakan yang seperti itu. Tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa, Pak? Kalau yang digunakan metodenya tepat, walaupun dia adalah bukan full-timer, metode yang digunakan itu tepat, maka dia juga bisa sukses. Metode yang dia gunakan adalah seperti apa? Jadi bersistem ya, bersistem. Saya kasih contoh. Siapa bilang orang yang sambil kuliah, sambil kerja itu nggak bisa lulus kuliah? Kan itu kan mitos apa fakta, Pak? Saya tanya kembali, Pak. Ya kan ada yang ngomong begitu kan? Kamu kalau kuliah sambil kerja itu nanti nggak lulus-lulus. Itu mitos apa fakta? Mitos, Pak. Mitos, Pak. Kan bisa ambil kuliahnya malam, kerjanya pagi, Pak. Kalau orangnya rajin, Pak, lebih cepat lulusnya, Pak, daripada yang full-timer, Pak. Daripada yang kuliahnya ambil 24 SKS. Nah, Pak Rudi, ya kan salah satunya. Betul ya, Pak Rudi ya? Iya, betul. Itu adalah fakta. Jadi tergantung nih, Pak. Begitu loh. Jadi statement itu saya anggap kurang tepat. Mungkin caranya beliau salah, mungkin begitu. Mungkin mesti harus lebih banyak belajar lagi, gitu. Ya. Oke. Yang keempat, Pak Adi. Kalau memang produk yang dipasarkan oleh network itu spesial, kenapa nggak dipasarkan secara umum aja? Iya. Jadi menyangkut tadi yang masalah cost kaki 1,5 juta. Kalau memang bagus, kenapa nggak dipasarkan umum aja? Kenapa ada reselling? Iya, makanya itu saya balik lagi, Pak. Betul, kalau ini saya katakan benar.
Ada yang memaksakan produk jelek dijadikan MLM. Ada. Nah, ini salah, Pak. Dengan kekuatan people power, dia pikir memasarkan sesuatu yang jelek atau yang tidak layak itu bisa dipasarkan dengan cepat karena orang diiming-imingi dengan yang namanya komisi atau bonus, Pak. Itu salah. Saya setuju dengan pendapatnya Bro Tom. Saya setuju. Itu, Pak. Gitu ya, Pak ya. Jadi artinya, kalau produknya itu jelek, dipasarkan secara MLM, saya tidak setuju, Pak. Gitu loh. Tapi kalau produknya memang bagus, dipasarkan secara umum, coba bayangin, buat apa fungsinya kememberan? Buat apa fungsinya anggota? Apa gunanya, Pak? Saya mau tanya. Gitu loh, balik lagi. Berarti kalau begitu, tanpa beli di perusahaan, tanpa beli di Pak Heri, tanpa beli di Pak Rudi, tanpa beli di Pak Amir, tanpa beli di Pak Andi, tanpa beli di Pak Ari, saya bisa beli di marketplace, saya bisa beli di Guardian, saya bisa beli di Indomaret, saya bisa didapat. Terus apa fungsinya join member? Apa fungsinya? Nggak eksklusif. Nggak eksklusif, Pak. Gitu loh, Pak. Nggak eksklusif. Gitu loh, Pak, maksudnya. Nah, ini misperception-nya begitu. Pak Adi, mungkin kalau boleh saya nanya juga, Pak. Ya. Apa yang membuat Pak Adi, kan bisa juga memang, seperti yang dibilang sama Bro Tom itu, kenapa dijualnya melalui network marketing, bukan lewat toko, distribusi, segala macam biasa gitu ya? Iya. Kalau tanyanya dengan saya, terus terang saya sharing ya, Pak ya. Saya adalah passion-nya di network marketing, Pak. Saya passion-nya di network marketing. Mungkin kalau dengan orang lain, mungkin bisa jadi dipasarkan secara konvensional, melewat farmasi. Tapi kalau passion saya, karena saya bukan pakar MLM, Pak, jauh dari pakar, Pak, gitu loh ya, Pak. Tapi saya passion dalam bidang ini, Pak. Jadi artinya saya tentunya harus menjalankan sesuai dengan apa yang saya pelajari, Pak. Namanya adalah kita harus kongruen, Pak. Kongruen, Pak. Ya, jadi karena memang passion ya, Pak Adi ya. Karena passionnya di network ya. Jadi ini istilah katanya tuh jiwanya sudah menyatu dengan industri network marketing gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, yang kelima, tadi Pak Ton juga bilang katanya, katanya kalau orang jalankan network itu bisa passive income. Dia nggak percaya. Kenapa? Karena pada dasarnya tetap aja dia harus rekrut lagi gitu kan. Dan yang namanya passive income itu dia ngambil uang downline katanya, kan gitu. Bagaimana Pak Jadi? Ini kelima. Iya. Jadi gini, Pak, makanya balik lagi di situ. Yang dibicarakan itu sangat luas, Pak, sebenarnya kalau kita mau bahas. Sistemnya yang beliau bahas itu apa? Sistem apa yang beliau bahas? Kan begitu, Pak. Pembagiannya itu seperti apa? Kalau misalnya pembagiannya itu adalah orang terus dijejelin produk. Kalau nggak ada produk, nggak ada income-nya. Nggak ada produk, nggak ada income-nya. Itu benar statement-nya, Pak. Tapi, kalau misalnya statement itu dibalik, Pak, artinya begini. Sekarang saya mau tanya, langsung deh. TIS itu tanpa melakukan recruiting bisa mendapatkan bonus nggak? Nah, saya mau tanya lagi. TIS tanpa melakukan recruiting, ini ada pertanyaan nih dari member nih. Saya anggap saya member nih, Pak. Bisa. Member. Bisa mendapatkan bonus nggak TIS, Pak? Tanpa melakukan recruiting, Pak. Kalau bisa, dari mana, Pak? Penjualan. Dari repeat order konsumsi itu nanti akan dibagikan melalui unilevel bonus. Exactly. Jadi makanya saya bilang balik lagi, konseptual dasar MLM itu ya, Pak ya, bukan bermaksud menggurui siapapun juga di sini. Tidak ada. Tapi yang namanya network marketing itu, kita kenal dengan yang namanya membina jaringan dan membangun jaringan. Ya.
Ada membina, membangun, di tengah-tengahnya ada menjual. Kan begitu? User, Pak. Ada yang menjual produk tanpa membina dan tanpa membangun. Jual aja, jual aja, jual aja, jual aja, jual aja. Ada nggak? Ada. Nah, tapi sebenarnya sistem yang bagus, saya nggak katakan sempurna ya Pak ya. Saya nggak katakan sistem itu sempurna. Tidak ada yang sempurna Pak di dunia ini. Tapi sistem yang cukup baik itu adalah sistem yang bisa mengeluarkan bonus dengan cara membina jaringan dan dengan cara membangun jaringan. Kalau bisa bina dan bisa bangun, maka akan terjadi yang namanya passive income. Apakah yang dimaksud dengan passive income, Pak? Nah, balik lagi. Passive income itu apa sih? Kenapa sih? Saya pernah kasih seminar buat sebuah bank yang saya nggak perlu saya sebutkan sekarang, tapi bisa silakan dicek rekod saya. Saya pernah kasih seminar untuk para VP atau vice presidennya mereka, bank-bank tersebut, mengenai sales pada saat itu, gitu loh Pak. Ya, jadi artinya begini Pak. Pada saat itu, bagaimana caranya kita bisa memberikan passive income? Kita bisa mendapatkan passive income pada saat pensiun dini. Bagaimana Pak caranya Pak? Banyak orang menganggap ya udah, bagaimana sih Pak? Investment, beli ruko, properti, ya Pak ya, beli ruko, properti, disewa-sewain, bisnis kos-kosan, disewa-sewain. Itu salah satu passive income, Pak. Itu benar, itu bagus, ya kan? Salah satu passive income. Yang punya duit lebih besar lagi, bangun hotel, ya. Bangun hotel, bangun bungalow, beli villa di Bali, dan lain-lain, sewain kepada orang. Itu passive income, Pak. Yang dimana passive income yang dimaksud adalah tanpa kita perlu bekerja lagi atau bercapek-capek lagi, uang masuk terus. Tiap bulan atau tiap tahun dari hasil sewanya. Maksudnya begitu, Pak. Ceritanya begitu nih, Pak. Ceritanya kan begitu. Gitu loh, Pak. Nah, untuk diterapkan sebenarnya dalam network marketing, untuk mencapai passive income itu, saya katakan, tidak mudah. Tidak mudah. Ya, Pak ya. Tentunya dengan effort, tentunya dengan keringat, tentunya dengan air mata, Pak. Saya kasih tahu dulu, Pak. Gitu loh, Pak. Di awal nih, Pak. Ya, Pak ya. Jadi artinya begini, sebelum mencapai passive income, yang perlu kita capai itu adalah kestabilan penjualan. Kestabilan dulu, Pak. Setelah stabil, baru kita mencapai tingkatan yang selanjutnya adalah apa? Automatic dulu, Pak. Automatic income. Nah, kalau automatic income aja kita nggak pernah rasakan, gimana mau passive income, Pak? Jadi passive income yang dimaksud dalam network marketing itu adalah pada saat 10.000 orang, 100.000 orang di bawah kita yang aktif, ya, yang aktif saya katakan. Kalau nggak aktif, ya jangan disebut. Yang aktif dan mereka menggunakan produk, mereka konsumsi produk, dan mereka membeli produk repeat order karena produknya bicara, karena produknya memang dibutuhkan, bukan karena dipaksakan. Mereka 100.000 orang yang melakukan repeat order, maka bonus unilevel tersebut akan keluar, Pak. Itu yang sudah tertulis di dalam M-Plan, Pak. Itu kelebihan M-Plan kita, Pak. Nah, untuk mencapai 100.000-nya perlu effort-nya. Perlu effort. Gitu loh, Pak. Itu problemnya. Kadang-kadang orang nggak, pada saat gini, Pak. Orang sakit. Orang sakit keras. Ya. Ke dokter. Wah, dokter bilang, nggak bisa nih. Langsung masuk nih. Harus rawat ya. Maksudnya harus operasi. Tindakan. Aduh, dok. Saya nggak mau ditindak, dok. Sakit. Sakit, operasi sakit, dok. Ya nggak bisa. Jadi itu harus dilewati prosesnya. Proses sakitnya itu mesti lewat dulu. Setelah proses sakitnya lewat dulu, baru kita bisa menuai hasilnya. Istilah kerennya adalah no pain, no gain. Saya ngomong di depan, di awal, Pak. Ini yang terjadi dalam hidup saya, Pak. Tanpa saya bekerja keras, tanpa saya bercucuran air mata, tanpa saya berkeringat, Pak,
siang dan malam. Nggak ada TIS, Pak. Tidak pernah akan berdiri TIS, Pak. Gitu. Iya. Ya, tadi luar biasa jawabannya. Nah, lanjut tuh, Pak. Ada lagi statement dari Mr. Tom and Jerry adalah MLM itu mengiming-imingi bahwa bisa kaya tanpa rekrut. Bisa kaya tanpa rekrut. Iya. Tadi sudah dibahas ya. Nah, itu dibahas dia ya. nih. Nah, ini nih saya suka nih. Bisa Mm-mm. kaya tanpa rekrut. Nah, ini saya nggak tahu. Mungkin beliau ini salah informasi atau informasi yang didapatkan itu salah apa enggak. Saya kurang paham. Beliau itu bergabung di perusahaan mana. Kan beliau tidak menyebutkan gitu ya. Nah, bisa kaya tanpa rekrut. Anggapannya begini, Pak. Pak Rudi datang ke dukun tuh yang lagi masuk polisi tuh dukunnya tuh ya. Datang, Pak Dukun, saya mau kaya, ya kan? Dikasih jimat, dia dibaca-bacain mantra, tiba-tiba duit turun semua dari langit tuh. Ngor, kaya, udah, ya kan duit semua tuh. Udah nggak usah rekrut lagi, Pak. Nggak usah kerja lagi. Nggak usah jualan lagi. Jadi cuman ke dukun doang bisa dapat duit seperti itu, Pak. Apakah itu masuk akal, Pak? Logika, Pak. Logisnya, Pak. Gitu loh. Jadi artinya nggak ada bisnis yang rekrut. Nah, ini penting nih, Pak. Rekrut. Rekrut itu sama dengan menjual, Pak. Ya, rekrut sama dengan menjual, Pak. Tanpa ada penjualan, maka tidak ada omset. Tidak ada omset, maka sama dengan tidak ada bisnis, tidak ada transaksi, zero transaction. Gitu loh, Pak. Nah, dalam dunia ekonomi, gitu ya, Pak ya, artinya ada demand, ada supply, Pak. Kalau misalnya supply-nya nggak ada, demand-nya ketinggian, nggak benar juga. Salah, Pak. Atau demand-nya ketinggian, supply-nya nggak ada, dibalik, salah juga. Gitu loh, Pak. Nah, ini yang perlu kita pahami, Pak. Nggak ada sebuah bisnis tanpa kita melakukan kerja. Bahkan bertani pun juga kita harus mencangkul, membajak sawah. Bertanam juga harus kita benar-benar bertanam dengan baik. Ya, mendidik keluarga juga kita harus mendidik dengan baik. Bisa punya anak, orang tua bisa punya anak, ayah bisa punya anak, mama bisa punya anak, bisa aja. Tapi untuk menciptakan anak yang baik, bagaimana? Harus dididik. Semua perlu effort, Pak. Nggak ada yang nggak pakai effort, Pak. Gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa menjanjikan bisa kaya tanpa melakukan rekrut, ini antara dua. Beliau salah informasinya, atau perusahaan yang ngawur. Iya. Ya, Pak Amir ya. Ini ngawur. Gitu loh, Pak. Ya. Karena tadi kan juga Pak Adi kan juga sampaikan bahwa ketika kita sudah memiliki jalur distribusi member yang cukup banyak, ketika mereka melakukan repeat order itu kan sudah bisa menghasilkan passive income kan dari unilevel bonus itu kan. Nah,